mulai melabeli rakyat yang mengkritik DPR dengan sebutan orang tak berpendidikan. Bat jadi bumerang yang menghantamnya dengan telak. Banyak masyarakat yang mengecam keras ucapan Ahmad Sahroni itu. Bahkan, di tengah kegaduhan yang terjadi, Salsa Arwina, seorang mantan juara debat internasional, muncul dengan sebuah tantangan yang mengubah total arah perbincangan. Pernyataan Ahmad Sahroni yang menyebut soal orang tak berpendidikan sedunia saat merespon wacana pembubaran DPR RI viral di sosial media. Ya, dalam keterangannya, Ahmad Sahroni yang merupakan politisi dari Partai Nasional Demokrat Indonesia atau Nasdem itu menyatakan, siapa saja boleh mengkritik DPR RI namun tidak boleh mencaci maki berlebihan karena bisa merusak mental. Sayangnya, dalam pernyataannya itu, Ahmad Sahroni mengungkapkan kata-kata dianggap tak pantas diucapkan oleh seorang Dewan Perwakilan Rakyat dan dianggap sangat menyakiti hati masyarakat. Boleh caci maki, nggak apa-apa, kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing, nggak apa-apa. Mampus gak apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan itu kan, karena merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental orang sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang dunia. Kenapa? Kita ini orang pintar semua, enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola, bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Sampai kapanpun tidak akan berubah. Sama aja. Bat jadi bumerang yang menghantamnya dengan telak. Banyak masyarakat yang mengecam keras ucapan Ahmad Sahroni itu. Ya, dalam unggahan di sosial media terkait pernyataan Ahmad Sahroni itu, tak sedikit yang melontarkan kegeramannya melalui komentar. Maaf bang, Anda bilang masyarakat yang bilang bubarin DPR dengan sebutan tolol sedunia. Itu maksudnya gimana bang? Abang di dapil abang udah berbuat apa bang? Oh iya, kebetulan saya juga dapil bang. Hal dan dampak nyata apa yang abang lakuin di dapil abang? Saya gak merasakan itu bang selama 2 kali abang menjabat. Rakyat Indonesia sakit hati. Cacian dan makian dari masyarakat itu pun tampak direspon oleh Ahmad Sahroni. Monggo dipersilahkan caci maki saya biar puas. Terima kasih sebelumnya, semoga kalian sukses semuanya, amin. Sayangnya, respon Ahmad Sahroni itu kembali dianggap sebagai bentuk arogansi oleh masyarakat. Ya, ada yang menganggap Ahmad Sahroni itu justru malah menantang. Bukannya introspeksi, malah nantangin. Yang terjadi, Salsa Arwina, seorang mantan juara debat internasional, muncul dengan sebuah tantangan yang mengubah total arah perbincangan. Ia tidak membalas dengan hinaan, melainkan dengan sebuah ajakan duel intelektual yang menelanjangi inti permasalahan. Secara terbuka, Salsa Arwina menantang Ahmad Sahroni untuk melakukan debat secara profesional dengan topik, apakah tunjangan itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat? Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Sahroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit.
pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka selama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Syaroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi GEM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya benar-benar top di sini. Sekarang aku mau bahas nih kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu. Motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di enjoy tanggungannya, bisa gila hormat tertantang petenteng, ngatain kok. Sekarang aku mau kamu mikir dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain top. Kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Alih-alih meladeni tantangan debat terbuka dari Salsa Arwina, Ahmad Syaroni justru menolaknya dengan sederet alibinya. Ane gak akan ladenin orang yang ajak debat Ane. Ane mau bertapa dulu biar pinter karena Ane masih blond. Ane ini masih bego. Tulis Ahmad Syaroni dalam unggahan story Instagramnya. Yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang petenteng, gak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyat. Atau aku terbuka, mungkin aja. Dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi
kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama, ya kan? Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar, ya. Ya kan? Maksudnya? Akibatnya adalah 9 orang ini korban karena nation state, presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, ya, Polri-nya, panglimanya, disorder, ya kan? 2019 yang terjadi adalah bisa 1 kali 24 jam. Sekarang kok bisa seperti ini perjalanannya panjang sekali. Ya. Saya tidak bicara tentang pemicu soal pajak ya. Kalau pajak itu soal apa omongan politisi tadi, penderitaan rakyat apalagi. Sedih sebenarnya. Bayangkan kalau ada satu tulang punggung dalam keluarga karena undang-undang Omnibus Law misalnya yang dibuat tergesa-gesa itu kemarin, tiba-tiba mereka di PHK tanpa pesangon. Cuma satu keluarga nafkah tulang punggung di situ. Bayangkan ketika waktu yang sama dia punya 3 anak yang lagi disekolahkan. Bayangkan menderitanya rakyat. Habis itu diperas lewat namanya pajak, ditindas. Habis itu rakyatnya dimaki dan pajak itu tidak kembali kepada rakyat. Itu wajar. Itu lain hal. Tetapi ini kekacauan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Gitu. Warga Solo 2 juta, 3 juta juga banyak, ya kan? Tapi kita bisa paham lah, ya kan? Contoh, saya dengarkan menteri yang geng Solo ini misalnya, kan nggak tahu juga menteri apa. Ada yang ngomong menterinya ukuran pinggang saya dibilang cepat mati, ya kan? Terus ada yang bilang pendapatan 15 juta ke atas itu lebih pintar dan lebih sehat. Ngomong menterinya kayak begitu. Ada tanah yang nganggur akan disita negara, ya kan? Ada menteri yang unik lagi bicara tentang menteri dalam negeri, ya. Akhirnya ribut pulau ini dengan pulau ini, hampir kedaulatan negara hancur. Kita padahal pesonanya Indonesia Timur, alamnya nggak bisa digantikan dengan tambang gitu loh. Indahnya Indonesia harus dicabut oleh presiden hari ini, ya kan? Belum ada menteri yang kemudian bicara tentang keuangannya
walaupun itu dibantah, dibilang dosen, guru, beban negara. Itu hoax kan? Ya itu hak katanya, tapi kan itu berkembang akhirnya, itu diklarifikasi. Tapi saya ingin mengatakan, ingat ada pejuang ranah Minang, ya, Sumatera Barat, Siti Mongopoh. Ya. Siti Mongopoh ini, pejuang ranah Minang dari Sumatera Barat, itu melakukan balesting. Bagaimana dia menjadi pahlawan dari ranah Sumatera Barat, Minang, strong leadership perempuan Minang, dia melawan ketika pajak dinaikkan oleh company Belanda waktu itu. Yaitu pajak sawah dan ladang. Menciptakan peningkatan kesejahteraan gitu dari masyarakat. Nah, kita lihat Kak, di Singapura datanya gaji UMR individu masyarakat UMR nih ya, berarti kan itu standar ya, itu gaji parlemennya hanya 2,6 kali lipat lebih besar dibandingin dari UMR. Di Malaysia, ini salah satu data tertinggi yang aku lihat ya, di Asia juga, yaitu 9 kali lipat Kak. Nah, sedangkan di Swedia atau deket banget nih sama Denmark ya, tempat aku tinggal, itu hanya berbeda 1,9 kali lipat. Jadi memang kesenjangannya nggak jauh agar kebijakan-kebijakan yang dibuat itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Tapi Kak, di Indonesia, bayangkan UMR kita secara nasional kalau dirata-ratakan itu hanya 3,5 juta per bulan. Dibandingkan dengan take home pay yang hampir 120 juta, itu 34 kali lipat. Ini kesenjangan yang luar biasa besar. Kedua, masalah keadilan ya Kak. DPR itu nggak bayar pajak, dengan penghasilan sebesar itu, fasilitas yang luar biasa, patwal, staf, tunjangan rumah, tunjangan telepon sampai berjuta-juta, mereka tidak membayar pajak. Kita bandingkan dengan masyarakat yang sebelum kita terima gaji, itu pajak kita udah dipotong langsung. Belum lagi baru disahkan, PPN mau naik, PBB naik secara brutal dan membabi buta ya, sampai 1000 kali lipat gitu di beberapa